Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Jidan Rizky Fadilah. Saya dari kelas T4903 dengan NIM 101042500037. Pada kesempatan saya hari ini saya ingin memaparkan analisis studi kasus mengenai dilema sang arsitek muda. Teman-teman, mari kita lihat masalah pertama, yaitu krisis identitas sosok Farhan atau tokoh Farhan. Seringkali kita berpikir bahwa sukses secara materi itu adalah sebuah akhir perjalanan. Tapi kita lihat Farhan, dia mempunyai segalanya. Karir arsiteknya melejit sangat jauh, sukses dalam karir arsiteknya. Tapi dia merasa hampa dengan karir tersebut, dengan kesuksesan tersebut. Kenapa? Jadi kesuksesan materi itu seperti rumah mewah tanpa penghuninya. Luar biasa megahnya, tapi di dalamnya kosong. Farhan sadar, dia butuh penghuni untuk mengisi rumah itu, ya dengan nilai-nilai spiritual atau dengan nilai-nilai ibadah. Dalam perspektif Islam atau analisis Islam, ini adalah jiwa Farhan. Ini adalah pertanda jiwa Farhan mencari sumber ketenangan. Jadi ada satu ayat yang sangat indah teman-teman, yaitu ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Intinya begini, bahwa ketika kita mengingat Allah, hati kita benar-benar tenang atau tentram. Ya, sebagaimana pandangan Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati itu adalah syadda. Kebahagiaan sejati itu, atau yang kita bisa sebut syadda, adalah jiwa yang mengenal sang penciptanya. Jadi kehampaan Farhan ini adalah sinyal fitrah yang rindu pada sang penciptanya sebenarnya teman-teman. Cuman hebatnya, Farhan merespon krisis ini dalam tindakan yang nyata. Apa tindakan nyata? Dia mulai memperbaiki sholatnya, mulai memperbaiki ibadahnya. Oke. Dia konsisten dalam sholat 5 waktunya, dan dia mulai berbagi, memiliki kepedulian sesama manusia. Bagi saya ini adalah bentuk integrasi antara keyakinan batin dengan aksi nyata di dunia kerja. Nah, yang harus teman-teman tahu, krisis identitas itu harus bisa mengenal diri kita. Krisis identitas itu sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri, atau dia tidak mengenal manusia. Bagaimana fungsi manusia diciptakan di bumi ini untuk apa? Dia tidak mengenal. Jadi ada satu surat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang intinya gini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia ya hanya untuk beribadah. Berarti fungsinya manusia, apa itu identitas kita sebagai manusia, sebagai makhluk itu, yaitu hanya untuk beribadah. Tapi dalam artian ayat tersebut, beribadah itu tidak cuman spiritual, sholat. Ibadah itu luas, 24 jam kita ibadah. Kita kuliah, itu bisa disebut ibadah kalau kita ingatkan kepada Allah. Aktivitas, nongkrong segala macam, melakukan apapun itu selama 24 jam, selain spiritual, selain sholat, itu kita bisa termasuk ibadah, asal kita niatkan kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua, adalah dilema etika profesi
yang dihadapi Farhan. Farhan ini unik teman-teman. Saat dia diminta merancang bangunan yang fungsinya itu meragukan secara etika agama, dia itu nggak langsung baper. Dia itu nggak langsung asal menolak atau menerima, melainkan dia melakukan riset atau proses dalam Islam yang disebut ijtihad. Jadi ijtihad ini, ya contohnya ini seperti ketika kita mempunyai tekanan masalah dalam dunia pekerjaan. Kita tidak langsung menjudge masalah tersebut, tapi kita melakukan riset mendalam dalam masalah itu. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Setelah dengan Al-Quran, kita melakukan riset dengan hadis, dengan sunnahnya. Setelah itu kita mengambil pendapat ulama, mengambil kesepakatan pendapat ulama yang dahulu ya teman-teman. Ketika itu apa? Pertimbangan logis syariat. Jadi pertimbangan logis syariat ini kita melakukan hukum, melakukan aturan, melakukan kesyariatan Islam dalam melakukan pertimbangannya. Setelah itu apa yang terakhir? Kita mengambil keputusan. Kita sudah meriset mendalam dengan Al-Quran, hadis, pendapat ulama. Setelah itu melakukan pertimbangan logis yang dengan melakukan syariatnya. Dan yang terakhir kita harus mengambil sebuah keputusan yang valid untuk keluar dari masalah dan tekanan tersebut sebenarnya teman-teman. Nah, Farhan membuktikan bahwa profesionalisme seorang muslim itu harus punya pondasi. Dia memeriksa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sampai pendapat ulama. Ini mengajarkan bahwa kita yang dalam dunia pekerjaan yang penuh tekanan itu kita harus punya kompas moral. Bagi saya ini adalah bentuk tertinggi dari profesionalisme, yaitu bekerja dengan menjaga integritas iman, yaitu bekerja dengan menjaga iman di diri kita sendiri. Karena pada akhirnya tanggung jawab kita itu cuma tidak di perusahaan saja teman-teman, melainkan kita mempunyai tanggung jawab kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita bahas masalah yang ketiga, adalah konflik toleransi di tempat kerja. Farhan dihadapkan pada situasi yang cukup sensitif, yaitu ketegangan antar staf yang berbeda keyakinan pada jadwal ruang ibadahnya. Sebagai atasan, Farhan tidak bisa memihak secara buta, atau dia tidak bisa memihak satu yang lain dan satu yang lainnya lagi. Dia harus menengahi itu dengan prinsip saling menghormati. Tantangannya, bagaimana dia bisa adil kepada yang berbeda agama, tapi di satu sisi lain Farhan harus tetap bisa menjaga ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama rekan muslim lainnya. Jadi ada satu ayat yang sangat indah teman-teman. Ini ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini landasannya kuat bagi seorang muslim untuk tetap berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun, sebagaimana mereka tidak memerangi agama kita. Di sini kita belajar bahwa pemimpin yang santun dan jujur itu sebenarnya bukan pilihan, tapi keharusan. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun. Jadi, solusi yang diambil Farhan bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal menciptakan ruang bagi semua orang
untuk bisa menjalankan ibadahnya masing-masing dengan rasa hormat. Kita ambil poin penting dari masalah yang terakhir ini. Ada 2 poin penting, mediasi dan juga kepemimpinan. Mediasi dalam artian keadilan sesama manusia sama rekan kerjanya yang berbeda keyakinan dan memiliki toleransi. Nah, poin penting kedua itu adalah di kepemimpinan. Pemimpin itu harus santun dan juga jujur. Oke. Kalau pemimpin tidak jujur, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita bahwa pemimpin itu harus santun dan juga jujur. Sebagai penutup atau kesimpulannya dari semua masalah dalam studi kasus Farhan ini, kita belajar bahwa menjadi profesional muslim yang sukses itu tidaklah cukup dengan keahlian teknis. Kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama apa? Hati yang tenang melalui tauhid. Yang kedua, berpikir kritis melalui istihad. Dan yang ketiga, tangan terbuka melalui toleransi. Farhan bukan hanya seorang arsitek muda atau arsitek sukses, dan Farhan bukan hanya seorang arsitek yang merancang bangunan fisik. Ia adalah arsitek bagi karakternya ia sendiri. Ia membuktikan bahwa di tengah dunia kerja gemerlap dunia profesional, seorang muslim itu harus tetap bisa memegang teguh identitasnya, menjadi atasan yang santun dan membawa bagi manfaat orang lain di sekitarnya. Semoga kita semua sebagai mahasiswa kita bisa meneladani integritas tersebut saat nanti kita bisa memasuki dunia kerja kelak nanti. Amin. Sebelum saya tutup, dalam judul studi kasus ini yaitu dilema sang arsitek muda. Nah, kata kunci dari dilema itu adalah kemampuan nilai untuk mengembalikan nilai-nilai Islam sebenarnya, teman-teman. Nah, sekian dari saya itu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya atau memperhatikan dalam penjelasan saya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskannya, karena manusia itu tempatnya salah ya teman-teman. Manusia itu nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.